Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keistiqomahan dan barokah ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Bulughul Maram sampai pada bab yang berkaitan dengan sujud sahwi. Kemarin sudah saya sampaikan muqaddimah yang berkaitan dengan sujud sahwi. Yang intinya sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena sebab lupa. Ya, jadi sujud yang dilakukan karena sebab lupa dan untuk menyempurnakan sholat. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka syariat ini menjadikan sujud sahwi sebagai kesempurnaan daripada sholat. Kemudian kemarin juga dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu sujud sahwi itu ada. Yang pertama itu adalah naqsun fis sholat. Ada kekurangan di dalam sholat, seperti meninggalkan tahiyat awal, ya lupa tidak mengerjakan tahiyat awal, atau misalnya lupa rokaat. Nah ini yang menjadikan seseorang itu sujud sahwi. Dan sebab yang kedua adalah ziyadatun fi sholat, menambah dalam sholat karena sebab, entah itu menambah rokaat ataupun menambah rukun. Nah ini yang menjadikan seseorang itu disyariatkan untuk sujud sahwi. Sebab yang ketiga itu adalah asyakku fi sholat, ragu-ragu di dalam sholat. Nah ini yang berkaitan dengan masalah sebab. Nah kemudian tempat sujud sahwi atau kapan sujud sahwi. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi itu dilakukan pada sebelum salah, baik itu sebabnya karena ragu-ragu atau menambah atau ada yang kurang, maka ini dilakukan semuanya itu sebelum salat. Ini di dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun di dalam mazhab yang lainnya seperti mazhab Imam Ahmad itu diperinci sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan kalau meninggalkan tahiyat awal maka sujudnya itu dilakukan sebelum salam. Sujudnya dilakukan sebelum salam. Apabila menambah itu sujudnya itu setelah salam. Kalau ragu-ragu sujudnya sebelum salam. Nah ini nanti ada beberapa hadis yang mendasari dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hadis ke-327, tak ulangi lagi supaya kasus per kasus ini bisa dipahami. Karena di dalam beberapa hadis itu menunjukkan Nabi kadang sujudnya sebelum salam, Nabi kadang sujudnya setelah salam, artinya sujud sahwi. Nah, hadis ke-327 itu dari sahabat Abdullah bin Buhainah
Abdullah bin Buhaina itu menceritakan suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur bersama para sahabat. Ketika beliau mengimami sholat duhur, beliau itu ketika 2 rakaat yang pertama, beliau itu ketika hendak ke rakaat ketiga, beliau tidak duduk tahiyat awal. Beliau itu lupa tasyahud awal. Akhirnya beliau itu apa? Bangun berdiri menuju rakaat ketiga tanpa adanya tahiyat awal atau tasyahud awal karena beliau itu lupa. Nah, akhirnya ketika beliau itu tasyahud akhir dan sebelum salam, beliau itu sujud sahwi. Sujudnya itu 2 kali. Bacaannya sama seperti bacaan ketika sholat. Jadi Nabi sebelum salam, beliau itu apa? Melakukan 2 sujud sahwi. Nah, Nabi melakukan 2 sujud sahwi yang mana sujudnya itu sama dengan sujud biasa ketika sholat. Nah, akhirnya para sahabat pun mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk sujud sahwi sebagai ganti daripada tasyahud awal yang ditinggalkan. Nah, maka dari hadis ke-327 para ulama menyampaikan yang pertama, ketika seseorang lupa tasyahud awal, kemudian dia berdiri pada rakaat yang ketiga. Nah, ketika berdiri di rakaat ketiga, dia ingat, oh tadi belum tahiyat awal, maka tidak usah duduk untuk tasyahud awal. Teruskan saja sholat. Nah, teruskan saja sholatnya. Jadi kalau memang ada seorang sholat itu kemudian dia lupa, dia belum tasyahud awal, posisinya sudah apa? Sudah berdiri di rakaat ketiga, maka tidak usah dia itu kembali untuk duduk tasyahud. Nah, sebagaimana kasus tadi, Nabi itu tidak kembali untuk melakukan tasyahud awal kalau posisinya itu sudah berdiri. Lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua, ketika sebelum salam, maka dia itu sujud sahwi 2 kali. Ya, sujud Allahu Akbar, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian Allahu Akbar, dan kemudian duduk kembali, kemudian sah. Nah, itu demikian. Nah, jadi kesimpulannya, ketika seseorang meninggalkan tasyahud awal, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Kemudian yang ketiga, yang menjadi makmum, kalau imam itu meninggalkan tasyahud awal, imamnya sudah berdiri, kita sudah mengingatkan subhanallah, tapi imam sudah berdiri tegak rakaat ketiga, ya sudah, makmum itu mengikuti imam. Ini kasusnya kalau apa? Meninggalkan tasyahud awal. Ya, si makmum tidak tasyahud awal sendiri, tidak. Sudah ikut bersama siapa? Imam. Nah, maka sebagaimana para sahabat melakukan, ketika Nabi itu lupa melakukan tasyahud awal, posisi Nabi itu sudah berdiri, maka para sahabat itu ikut berdiri. Nah, kemudian ketika Nabi itu tahiyat akhir sebelum salam, beliau melakukan 2 kali sujud sahwi, kemudian beliau salam. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwasanya yang jadi makmum ketika imamnya itu meninggalkan tasyahud awal, ya sudah berdiri ikuti imam. Nanti sebelum salam, imam sujud sahwi, makmum ikut sujud sahwi, kemudian ikut salam bersama imam. Bisa dipahami kasus ini? Nah, ini. Jadi kalau sudah berdiri, tidak usah subhanallah lagi. Jadi imam sudah mantap itu. Ya, sudah berdiri, sudah makmum itu ikut. Ini kasus ketika imam meninggalkan tasyahud awal. Hadis ke-328. Ya, kita
kembali ke kasus yang kedua. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sudah saya bacakan kemarin hadisnya. Jadi Abu Hurairah ini menceritakan suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sholat asar. Beliau melakukan sholat apa? Asar. Ketika melakukan sholat asar, beliau ketika baru dapat 2 rakaat, beliau itu langsung salam. Beliau langsung salam. Kan sholat asar berapa rakaat? Kan 4. Ini Nabi baru dapat 2 rakaat langsung salam dia, karena lupa. Nah, ketika Nabi itu baru dapat 2 rakaat, kemudian beliau itu salam pada sholat asar, kemudian Nabi itu langsung berdiri menuju salah satu tiang yang berada di depan masjid. Tiang yang berada di depan masjid. Nah, kalau sekarang tiangnya itu kan beda dengan dulu. Kalau tiang dulu namanya khosabah. Ya, khosabatun itu artinya tiang yang terbuat dari kayu. Nabi itu menuju di situ. Tiang yang terbuat dari kayu yang berada di depan masjid. Kemudian Nabi itu Nabi itu meletakkan tangannya di tiang tersebut. Kemudian para sahabat itu, kalau bahasa kita itu saling bertanya, sambil keluar dari masjid sambil bertanya, ini aku sirotis sholatu, apakah sholat itu dikosor? Apakah Nabi itu mengkosor sholat? Para sahabat sudah pada bertanya, ini Nabi itu mengkosor sholat atau bagaimana? Dan di situ ada sahabat Abu Bakar. Dan di situ ada sahabat Umar. Sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar itu tidak berani. Kalau bahasa kita itu wegah itu, segan itu, pekeu, tidak berani nanya. Akhirnya ada salah satu sahabat yang dijuluki oleh Nabi Dzulyatain. Artinya sahabat yang tangannya itu panjang. Tangannya itu panjang dalam artian memang tangannya panjang, bukan panjang tangan, tapi tangan panjang. Nah, memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah sholat asarnya dikosor atau apakah Anda itu benar-benar lupa? Kemudian Nabi mengatakan, enggak, saya tidak lupa dan sholat pun tidak dikosor, karena Nabi yakin dia itu tidak lupa. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lainnya itu disebutkan Nabi bertanya, apakah betul yang dikatakan Dzulyatain ini, yang sahabat tangan panjang ini? Kemudian para sahabat mengatakan, benar wahai Nabi, Anda itu baru sholat 2 rakaat langsung salam. Nah, akhirnya apa? Nabi itu kembali menghadap kiblat. Kemudian Nabi menambahkan 2 rakaat. Ketika menambahkan 2 rakaat, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahiyat akhir, Nabi itu langsung salam. Setelah salam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi 2 kali. Kemudian setelah itu Nabi salam kembali. Nah, artinya apa di sini? Kasus yang disebutkan di dalam hadis ini adalah seseorang yang belum sempurna atau belum menyempurnakan sholat tapi sudah salam dulu. Misalnya tadi baru 2 rakaat sudah salam. Atau misalnya sholat Isya baru 3 rakaat tapi sudah salam. Nah, maka di dalam kasus ketika ada seseorang itu salah sebelum menyempurnakan sholat, maka dia itu wajib menambah rakaat yang kurang, kemudian dia itu melakukan sujud sahwi setelah salam. Setelah salam. Nah, jadi kalau misalnya dalam kasus ada imam itu baru 2 rakaat di dalam sholat asar, kemudian langsung salam, maka diingatkan. Langsung seketika itu diingatkan. Dan begitu juga ketika imam sudah ingat bahwasanya dia itu memang lupa, imam itu berdiri dan melanjutkan menambahkan 2
rakaat. Nah, kemudian salam. Nah, setelah salam, imam ini melakukan sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Nah, ini. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata imamnya itu ingatnya itu sudah pulang. Nah, imamnya sudah pulang. Tadi kurang, maka diulangi sholatnya. Kalau jaraknya masih pendek, nah maka itu cukup melanjutkan 2 rakaat. Tapi kalau jaraknya sudah lama, misalnya sudah pulang imamnya, maka imamnya ini mengulangi sholat dari awal. Nah, misalnya ya, kalau kasus ada orang sholat isya jadi imam, baru 3 rakaat sudah salah. Oh, diingatkan oleh makmum, ya. Ternyata imamnya bagaimana? Imamnya ini yakin sholatnya apa? Tidak kurang. Sampai-sampai imamnya sudah pulang. Nah, maka bagi si imam ketika sudah ingat di rumah, maka si imam ini ya harus mengulangi sholat isya dari awal. Pertanyaannya bagi jamaah itu bagaimana? Bagi jamaah yang tahu menggenapkan, bangun 1 rakaat, kemudian apa? Ya, setelah salam dia melakukan sujud sahwi. Ini kalau ada kasus imamnya apa bersih ke kehendak, saya tidak kurang. Ya, tapi makmumnya di belakang sudah yakin. Imam itu kurang berapa? Nah, 1. Maka bagi si makmum itu berdiri, ya, menggenapkan 4 rakaat, kemudian salam. Setelah salam, setelah salam? Ya, dia itu melakukan sujud sahwi 2 kali. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ada seseorang salam sebelum menyempurnakan sholat, maka kewajibannya apa? Dia harus menambah rakaat yang ditinggalkan. Kemudian dia salam, setelah salam dia sujud sahwi 2 kali. Bisa dipahami kasus ini? Nah, ini. Kemudian berikutnya hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bihim. Kalau sholat bihim itu artinya Nabi mengimami para sahabat. Fasaha, kemudian Nabi itu lupa. Fasajada sajdataini, dan beliau sujud 2 kali. Summa tasyahada, kemudian beliau bertasyahud. Summa salama, kemudian beliau salam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal hakimu was-shahah. Nah, ini adalah masalah ketika sujud sahwi itu setelah salam, apakah ada tasyahud sebelum salam pada sujud sahwi itu apa enggak? Gambarannya seperti ini. Tadi kan kasusnya sujud sahwinya setelah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kemudian apa? Sujud sahwi berapa kali? 2. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Pertanyaannya, apakah dia itu bertasyahud kembali sebelum salam atau langsung salam? Ketika apa? Sujud sahwi. Ini masalahnya. Nah, tahu gambaran masalahnya? Jadi gambaran masalahnya itu ketika sujud sahwi dilakukan setelah salam, ya, kan 2 kali sujud sahwi. Apakah sebelum salam ketika sujud sahwi itu ada tasyahud lagi atau tidak? Atau langsung salam? Nah, maka hadis ini menjelaskan ada tasyahudnya. Ada tasyahudnya sebelum salam dari sujud sahwi itu ada tasyahudnya. Nah, maka disinilah ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Kalau di dalam madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad langsung salam, tidak ada tasyahud lagi. Kalau bagi madhab Abu Hanifah ada tasyahudnya. Jadi ketika sujud sahwi 2 kali,
sebelum salam dari sujud sahwi itu ada tasyahudnya. Nah ini menurut mazhab Abu Hanifah. Jadi ketika tadi kasus tadi ya sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sujud 2 kali sebelum salam, menurut mazhab Abu Hanifah ada tasyahudnya, baru nanti salam lagi. Kalau mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Syafi'i langsung salah. Nah tapi yang dipraktekkan itu tadi apa langsung salah. Nah barangkali jamaahnya kalau ngikutin mazhab Abu Hanifah bingung nantinya, tambah panjang. Nah sudah melengkapi rokaat, ya sujudnya ada tahiyatnya, itu. Nah makanya yang dipraktekkan ini ya kalau sujudnya setelah salam, yaitu tidak ada sujud yang nggak ada tasya. Dah, ini baru berapa kasus tadi? 2 kasus ya. Tadi kasus meninggalkan tahiyat awal. Yang kedua adalah kasus sebelum sempurna sholat sudah sah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i enak, sebelum salam semuanya udah. Tapi kalau dalam menurut mazhab Imam Ahmad mengikuti hadis. Nah, berikutnya Wa'an Sa'abi Sa'id Al-Khudri. Ini kasus yang ketiga. Wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi sholati." Apabila salah satu di antara kalian ragu-ragu dalam sholat, falam yadri kam sholla asalasan am arba. Dia tidak tahu kam sholla, berapa rakaat yang dia sudah lakukan. Salasan arba'at, 3 rakaat atau 4 rakaat. Falyat rohisyak, maka buanglah keraguan-raguan itu. Wal yabni ala mastayaqona, dan mantapkan apa yang dia yakin. Summa yasjudu, kemudian dia sujud sajdata ini 2 kali sujud qabla an yusallima, sebelum sah. Fa in kana sholla khamsan syafa'na lahu sholata. Kalau dia itu sholatnya 5 rakaat, maka dia itu sudah menggenapkan sholat yang 5 rakaat dengan sujud sahwi. Fa in kana sholat tamaman kana targhiban di syaitan. Kalau sholatnya itu sudah genap, maka itu sebagai penghinaan kepada setan. Rawahu Muslim. Kasusnya demikian. Ketika seseorang itu ragu-ragu dalam sholatnya, ini biasanya terjadi ketika sholat yang 4 rakaat, dan terjadi banyak ketika sholat zuhur atau asar, dan juga banyak ketika sholat sendirian. Kalau sholat sendirian itu banyak kan ragu-ragu. Nah, dia itu ragu-ragu, ini sholatnya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka ketika ragu-ragu, maka pilihlah yang yakin. Apa pilih yang yakin? Kalau 3, 4, dah yang yakin adalah 3. Meskipun ada kemungkinan dia sudah sholat 4 rakaat. Berarti kalau dia itu adalah buang keraguan-raguan, saya mantep baru 3. Akhirnya dia bangun menggenapi menjadi 4. Berarti ada kemungkinan dia itu sholat berapa? 5 rakaat, ya enggak? Padahal sholat duhur, sholat asar, sholat isya itu kan genap. Maka digenapkan dengan apa? Digenapkan dengan sujud. Ada kemungkinan 3 itu benar, ya enggak? Maka ketika dia bangun berarti sudah genap sempurna. Oh, berarti ini untuk menghinakan setan. Sholatnya sudah betul. Nah, maka kalau demikian ragu-ragu, saya ini 3 rakaat atau 4 rakaat, pilihlah yang mantap. Pilihlah yang yakin. Nah, apa yang yakin di sini? 3 rakaat. Pilih yang paling kecil, Pak. Pilih bilangan yang paling kecil. Berarti milihnya berapa? 3. Meskipun ada kemungkinan dia itu sudah sholat jam. Nah, maka ketika ada seseorang itu ragu-ragu di dalam sholatnya, apa yang dia lakukan? 1, dia pilih yang paling
kecil jumlah rakaatnya. Kemudian sebelum salam dia itu apa? Sujud sahwi dua kali. Nah, sujud sahwi berapa kali? Dua kali. Nah, Ustaz, kalau dia itu kan ada kemungkinan sholatnya sudah genap 4. Berarti kalau dia bangun lagi berarti 5. Ya, sujud sahwi itulah yang akan menggenapkan. Bisa jadi dia itu betul sholatnya baru 3, nambahin 1 berarti sudah sempurna 4. Nah, itulah untuk targhiman lisyayatin, untuk menghinakan setan. Karena setan, Pak, itu senantiasa menggoda kita meskipun kita dalam kondisi sholat. Salah satunya adalah memunculkan keraguan. Nah, sebabnya kita ragu-ragu karena kita itu memikirkan sesuatu dalam sholat yang di luar sholat. Nah, ini apa namanya? Makanya kata Nabi, kalau memang dia pas sholatnya itu sebagai targhiman di syaitan, untuk menghinakan setan. Nah, kalau bahasa kitanya itu apa namanya, sebagai tuh sholatnya saya apa namanya untuk menghinakan setan. Nah, berarti kasus yang ketiga adalah ketika ragu-ragu di dalam sholat. Apa yang harus dilakukan? Pilih yang apa namanya mantap. Mana yang mantap? Pilih bilangan rakaat yang paling kecil. Kemudian sebelum salam dia itu sujud sahwi. Ini kasus yang keberapa? 3. Kita berikutnya kasus yang keempat. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan salat. Falamma sallama qila lahu. Ketika selesai salam, qila lahu, ditanyakan kepada Nabi, atau ada yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahadasa fi sholati syai'un?" Apakah ada terjadi sesuatu dalam sholat? Qala, Nabi bersabda, "Wa madzaka?" Apa itu? Qalu shallaita kadza wa kadza. Anda itu sholatnya demikian. Fasanna rijlaihi, kemudian Nabi merapikan kedua kakinya. Wastaqbalal kiblata, dan menghadap kiblat. Fasajada sajdataini, dan beliau sujud 2 kali. Tsumma sallama, dan beliau itu salam. Tsumma aqbala alaina, kemudian Nabi menghadapkan wajahnya ke kami. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Innahu law hadasa fi sholati syai'un amba'tuhu." Sesungguhnya sekiranya apabila terjadi sesuatu dalam sholatku, niscaya aku akan kabarkan kepada kalian. Walakin, akan tetapi, innama ana basyarun mislukum, akan tetapi saya ini manusia biasa seperti kalian. Ansa kamatan sauna, saya juga bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa. Faidha nasitu, maka apabila saya lupa, fadzakiruni, maka ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum, dan apabila salah satu di antara kalian ragu-ragu fi sholatihi, di dalam sholatnya, falyatahar shawab, maka pilihlah yang yakin. Falyutima alaihi, dan sempurnakanlah. Tsumma yasjud sajdataini, kemudian sujud 2 kali sujud. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari, dan di dalam riwayat Bukhari, falyutima, maka sempurnakan. Tsumma yusallim, kemudian salam. Tsumma yasjud, kemudian sujud 2 kali. Wa li Muslimin, di dalam riwayat Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatai sahwi, beliau sujud 2 kali sujud sahwi. Ba'da salami, setelah salam, wal kalami, dan berbicara. Kasus yang keempat, Nabi itu sholat 5 rakaat. Berarti nambah berapa? Nambah 1 rakaat. Nabi nambah 1 rakaat, kemudian berarti sholatnya 5 rakaat. Nabi sudah salam. Nah, maka ketika menambah rakaat dan sudah salam, sudah, apa yang dia lakukan? Dia menghadap kiblat, kemudian
sujud 2 kali, kemudian salam. Jadi demikian tata caranya. Jadi kalau memang ada imam itu ya diingatkan, tapi tetap aja itu sampai sholat berapa? 5 rakaat. Nah setelah salam baru dia ingat, iya. Kemudian apa? Dia itu berdiri menghadap kiblat, kemudian apa? Sujud 2 kali, sujud sah. Nah, itu kesimpulan hadis kasus yang keempat. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika terjadi kasus misalnya ada imam ketika sholat isya rakaat yang keempat dia bangun lagi. Kemudian makmumnya sudah mengatakan subhanallah, tetapi imam terus berdiri. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh makmum? Apakah ikut imam berdiri atau dia duduk untuk menunggu imam? Ya, insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.